Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Aprilianti Neo dari kelas 12 IPS 1 akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya dengan judul Dampak COVID-19 terhadap minat belajar anak di SMAS Katolik Regina Pacis Pejawa kelas 12 IPS 1. 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Siapapun dapat terinfeksi virus corona. Akan tetapi, bayi dan anak kecil serta orang yang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Sedangkan minat belajar merupakan suatu keterkaitan terhadap suatu pembelajaran yang kemudian mendorong individu untuk mempelajari dan menekuni pelajaran tersebut. Alasan mengapa penulis mengambil judul di atas adalah karena dilihat dari perkembangan anak yang sebelum adanya COVID-19 yang mereka peroleh sangat bagus dan perkembangan minat belajar baik-baik saja atau yang biasa disebut meningkat. Sedangkan setelah adanya COVID-19, minat belajar anak yang kian hari semakin menurun. Hal ini disebabkan karena pembelajaran yang secara online. Siswa-siswi tidak menggunakan pembelajaran secara online dengan baik. Mereka menggunakan HP tidak secara baik, bahkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru banyak yang tidak dikerjakan oleh siswa. Dengan begitu, penulis mengambil judul seperti di atas. 1.2 Rumusan masalah. 1.2.1 Dampak yang akan terjadi jika minat belajar semakin hari semakin menurun. 1.2.2 Bagaimana cara mengatasi minat belajar agar tetap baik walaupun dalam keadaan COVID-19. 1.3 Tujuan penelitian. 1.3.1 Untuk mengetahui dampak apa saja yang akan terjadi jika minat belajar semakin menurun. 1.3.2 Untuk mengetahui cara mengatasi minat belajar agar tetap baik walaupun dalam keadaan COVID-19. 1.3.3 Untuk mengetahui pengaruh menurunnya minat belajar anak. 4.1 Manfaat penelitian untuk siswa agar dapat mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah minat belajar yang semakin menurun dan juga agar siswa mengetahui dampak apa saja yang akan terjadi jika minat belajar terus menurun. Bab 2 Kajian Pustaka. 2.1 Pengertian coronavirus dan minat belajar. Secara umum, karena coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan ringan hingga sedang seperti flu. Adapun pengertian coronavirus menurut beberapa sumber yang saya dapat. Yang pertama menurut www.aladokter.com. Coronavirus adalah kumpulan virus yang biasa menginfeksi sistem pernapasan. Sedangkan yang kedua menurut www.kemkes.go.id. Coronavirus merupakan
keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Sedangkan secara umum minat belajar adalah kecenderungan hati dan jiwa terhadap sesuatu yang dapat dipelajari, yang dianggap penting dan berguna, sehingga sesuatu itu diperlukan, diperhatikan, dan kemudian diikuti dengan perasaan senang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Sedangkan menurut Susanto 2013-16, minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Sedangkan menurut Ari Kunto 1990-103, minat merupakan kecenderungan seseorang untuk memilih atau menolak suatu kegiatan. Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menyelenggarakan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia belajar di sekolah maupun belajar di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Sedangkan menurut Alia 2009-8 adalah berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Menurut Gagne dalam Anu Rahmat 2014, belajar merupakan sesuatu yang terjadi secara alamiah. 2.2 Jenis-jenis minat belajar. Ada 3 jenis minat belajar. Minat personal. Pengertian minat personal adalah jenis minat yang memiliki sifat tetap atau permanen dan relatif stabil dalam menunjukkan minat khusus pada mata pelajaran tertentu. Bentuk minat personal ini berupa perasaan suka atau tidak suka, tertarik atau tidaknya pada mata pelajaran. 2.2 Minat situasional. Minat situasional merupakan minat yang dipicu oleh sesuatu di lingkungan sekitar. 2.2.3 Minat psikologi. Pengertian minat menurut Wignell dalam buku Psikologi mengajarkan, minat adalah kecenderungan subjek yang menetap untuk merasa tertarik pada suatu bidang studi atau pokok bahasa tertentu dan merasa senang mempelajari materi. 2.3 Manfaat minat belajar. 2.3.1 Sebagai pendorong yang kuat dalam mencapai prestasi. 2.3.2 Peserta didik lebih memperkuat ingatan tentang pelajaran yang diberikan oleh pendidik. 2.3.3 Minat memiliki manfaat sebagai pendorong yang kuat dalam mencapai prestasi. Dengan memiliki minat belajar, peserta didik lebih memperkuat ingatan tentang pelajaran yang diberikan oleh pendidik. Konsentrasi yang terbentuk inilah yang mempermudah peserta didik memahami materi yang dipelajari. Bab 3 Metode penelitian. A. Subjek tambah objek. Populasi siswa-siswi SMA S Regina Pacis Bejawa kelas 12 IPS 1. Sampel siswa-siswi kelas 12 IPS 1. B. Pengumpulan data. 1. Metode wawancara. C. Alat, handphone, buku tulis, pulpen. D. Analisis data. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk pertanyaan peneliti. Bab 4 Pembahasan.
3.1 Dampak yang akan terjadi jika minat belajar semakin hari semakin menurun. Pada saat ini, minat belajar anak semakin menurun. Hal ini dikarenakan oleh adanya coronavirus atau biasa disebut COVID-19 yang telah beredar di berbagai penjuru. Dengan adanya virus ini, minat belajar anak semakin menurun dan pemahaman untuk konsep mengenai ilmu pengetahuan juga mengalami penurunan. Hal ini juga akan menyebabkan penurunan tingkat sumber daya manusia dan pengetahuan yang dimiliki anak akan menjadi lemah. Jika minat belajar semakin menurun, maka anak tersebut tentu pengetahuannya tidak akan berkembang dan perolehan nilai belajar pun rendah dan prestasi yang dimiliki menurun. Seperti yang kita ketahui, jika minat belajar anak belum mendorong, maka akan berujung pada kemalasan pemalasan. Untuk belajar akan mengakibatkan seorang menjadi bodoh. Selain itu juga, rendahnya pendidikan di Indonesia pun semakin meningkat. Hal ini juga akan berdampak pada sikap acuh tak acuh terhadap tugas-tugas yang diberikan tentang pembelajaran sekolah anak akan menurun. Proses pendidikan anak ke depan akan semakin buruk dan anak lebih memilih menghabiskan waktu dengan bermain game dan melakukan hal-hal yang tidak penting. Hal ini akan mengakibatkan bahasa dan anak semakin suram dan juga akan mengalami kesulitan. Hal ini dapat membawa dampak buruk bagi siswa-siswi jika saja minat belajar mereka mengalami penurunan setiap harinya. Dampak-dampak yang akan terjadi yakni berkurangnya ilmu yang didapatkan, tingkat bermalas-malasan semakin tinggi, tidak bisa bertanya pada guru pada saat pelajaran. Prestasi yang dimiliki mengalami penurunan. 3.2 Bagaimana cara mengatasi minat belajar agar tetap baik walaupun dalam keadaan COVID-19? Dengan melakukan proses wawancara kepada siswa-siswi kelas 12 IPS 1 dan melalui pengamatan penulis, ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar minat belajar anak tetap terjaga walaupun di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kita harus mengatur waktu untuk belajar dengan baik dan lebih menahan diri untuk tidak menggunakan handphone untuk kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat ketika sedang belajar. Kita juga harus menggunakan media yang ada untuk hal-hal yang berguna, khususnya mengenai pembelajaran. Anak-anak juga harus ada pengawasan yang baik dari orang tua. Tidak ada yang bisa membantu jika tidak ada niat dari si anak untuk belajar. Untuk itu, peran orang tua sangat penting dalam hal ini. Kita juga diwajibkan dengan cara mengembangkan media belajar sehingga meningkatkan minat belajar anak, dan anak perlu dimotivasi agar tetap belajar meski dalam keadaan COVID-19. Kita juga diwajibkan untuk membagi waktu untuk belajar di rumah, dan kita harus tetap mencari pengetahuan dengan cara membaca agar literasi kita semakin hari semakin baik. Kita juga harus terus berusaha walaupun banyak hambatan yang meningkatkan sikap tanggung jawab. Kita harus fokus dalam melakukan kegiatan pembelajaran dengan melakukan belajar mandiri, dibantu dengan materi-materi yang ada di dalam buku atau dari media bantu lainnya. Walaupun kita tidak secara langsung belajar bersama bapak dan ibu guru, kita lebih giat dengan mengulangi materi yang telah diberikan sebelumnya agar lebih dipahami, dan kita juga harus memiliki niat yang tinggi. Cara mengatasinya, yang pertama, tidur dengan cukup di malam hari atau jangan begadang
agar kualitas mood tetap terjaga dan tetap semangat berkonsentrasi. 2. Saat melakukan belajar mandiri, bisa membuka dengan musik yang mendukung agar belajar tidak merasa jenuh. 3. Hindari untuk mengerjakan tugas secara tergesa-gesa, santai saja agar otak tidak keberatan beban. 4. Guru juga harus menciptakan suasana yang seru dalam pembelajaran online agar siswa-siswi lebih semangat belajar, seperti mengadakan kuis dalam bentuk permainan. Kita juga mengurangi waktu untuk bermain handphone dan lebih banyak luangkan waktu untuk belajar yang bermanfaat. Perbanyak mencari informasi tentang pendidikan. Kita harus memotivasikan diri kita sendiri agar menumbuhkan semangat belajar walaupun tidak disuruh atau diperintah oleh guru maupun orang tua kita. Tetap belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang biasa membuat anak tidak bosan, seperti belajar pada aplikasi belajar yang menarik. Tetap optimis dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kita juga harus menerapkan sikap kemandirian serta kedisiplinan. Bab 5 penutup. 4.1 kesimpulan. Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya COVID-19, minat belajar anak menjadi menurun dan juga prestasi yang dimiliki mengalami penurunan setiap harinya. Dalam hal ini, siswa-siswi harus memiliki semangat belajar yang tinggi agar prestasi yang dimiliki meningkat. Kita juga diajak untuk lebih mempelajari materi yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, dan kita lebih memfokuskan diri untuk membaca buku ketimbang bermain handphone. Dengan adanya COVID-19 juga, pembelajaran siswa yang berada di sekolah menjadi terhambat dan kita harus melakukan proses belajar mengajar secara online. Dengan adanya sekolah secara online, siswa banyak melanggar peraturan yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Siswa banyak terlambat dalam mengumpulkan tugas-tugas. Hal tersebut terjadi karena siswa-siswi menggunakan handphone untuk bermain game dan media sosial lainnya, sehingga mereka melupakan pekerjaan yang telah diberikan guru demi hal-hal yang tidak penting. Hal-hal tersebut dapat berdampak pada menumpuknya tugas-tugas yang diberikan guru, akan mengakibatkan kejenuhan dalam mengerjakan tugas. Hal tersebut terjadi karena kelalaian kita sendiri. 4.2 Saran. Saran dari penulis dalam keadaan COVID-19 ini, sebaiknya siswa-siswi belajar lebih giat dengan mengulangi materi yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, sehingga menambah pengetahuan yang telah dimiliki. Siswa juga diwajibkan untuk mencari mata pelajaran yang lebih banyak lagi guna memperkuat ingatan kita, sehingga apa yang selama ini kita belajar dapat bermanfaat untuk diri kita ke depannya. Sehingga kita tidak perlu kesulitan dalam mencapai mata pelajaran yang belum kita mengerti. Kita juga lebih fokus pada tujuan yang telah kita buat, agar pengetahuan yang dimiliki semakin melekat pada diri kita. Sekian dan terima kasih.